Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zervan. Saya akan menjelaskan materi Buana Zakia yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan materi berikut ini. Classification of material. Logam adalah salah satu jenis unsur kimia yang memiliki beberapa karakteristik khas seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik. Kiloan logam, keuletan, dan kecenderungan untuk pembentukan kristal dalam struktur padat. Logam adalah zat yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam jaringan kristal berupa contoh logam yang umum dikenal adalah besi, tembaga, emas, dan perak. Logam juga cenderung bersifat malleable, dapat ditekan, dan duktil, dapat ditarik menjadi benang. Mereka memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai industri, mulai dari konstruksi hingga elektronik, berkat sifat-sifat fisik dan kimianya yang unik. Selain itu, logam dapat membentuk senyawa dengan non-logam dan unsur lain, membentuk logam bantuan yang dapat memiliki sifat yang berbeda dari logam murni. Contohnya adalah baja, yang merupakan panduan besi dan karbon. Logam juga sering ditemuin dalam bentuk elemen pada tabel periodik unsur seperti natrium, kalium, dan magnesium. Ini adalah beberapa aspek dasar tentang logam. Keramik. Keramik adalah bahan yang terbuat dari tanah liat yang telah diproses dan dipanaskan pada suhu tinggi hingga menghasilkan material yang keras, rapuh, dan tahan terhadap panas. Keramik memiliki beberapa karakteristik khas seperti ketahanan terhadap korupsi, ketahanan terhadap panas, dan isolasi listrik yang baik. Ada berbagai jenis keramik, termasuk keramik tanah liat. Jenis keramik ini dibuat dari tanah liat alami yang dicampur dengan air terbentuk dan kemudian dibakar pada suhu tinggi. Contoh keramik tanah liat termasuk ubin lantai, bata, dan gerabah. Keramik teknis. Jenis keramik ini digunakan dalam berbagai aplikasi teknis seperti isolasi listrik, potong, dan pelapis lapisan panas di mesin dan peralatan industri. Polimer. Polimer adalah materi kimia yang terdiri dari rantai panjang molekul-molekul berulang yang disebut monomer. Monomer adalah unit dasar yang berulang dalam struktur polimer. Ketika monomer ini bergabung, mereka berbentuk rantai panjang atau jaringan yang disebut polimer. Sifat-sifat polimer sangat bervariasi tergantung pada jenis monomer, ikatan antar monomer, dan struktur molekulnya. Ada dua jenis polimer utama, yaitu polimer alam. Ini adalah polimer yang ditemukan dalam alam seperti selulosa ditemukan dalam tumbuhan, protein misalnya keratin dalam rambut, dan sutra dalam ulat, dan DNA materi genetik dalam semua makhluk hidup. Polimer sintetis. Polimer ini terbuat oleh manusia melalui proses kimia. Contoh-contohnya termasuk plastik seperti polieten, polipropilena, PVC, dan polistiren. Selain itu ada juga polimer seperti nilon, polistiren, dan epoksi yang digunakan dalam industri tekstil, resin, dan lem. Sifat-sifat utama polimer meliputi fleksibilitas. Polimer dapat sangat fleksibel seperti tertarik lunak atau sangat kaku seperti fiberglass, tergantung pada strukturnya. Kekuatan. Beberapa polimer seperti serat Kevlar sangat kuat dan digunakan dalam aplikasi perlindungan seperti pelindungan tubuh dan pelindungan kaca. Isolasi. Polimer sering digunakan sebagai bahan isolasi listrik dan thermal dalam kabel dan peralatan listrik. Ringan. Polimer biasanya lebih ringan daripada logam sehingga mereka digunakan dalam menggunakan berat badan kendaraan dan peralatan. Polimer memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri termasuk kemasan, otomotif, kesehatan, dan konstruksi. Sifat-sifat yang dapat diubah dan sifat-sifat instrumen mereka membuat polimer sangat berguna dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Komposit. Komposit adalah bahan yang terbuat dari dua atau lebih komponen yang berbeda yang ketika digabungkan menghasilkan sifat-sifat yang unik dan menguntungkan. Dalam komposit, setidaknya satu komponen biasanya merupakan matrik yang berfungsi sebagai penguat, dan yang lainnya adalah bahan pengisi atau penguat. Pilihan komponen dan proporsi mereka dalam komposit sangat mengaruhi sifat-sifat material akhir. Contoh komposit yang umum termasuk komposit serat polimer. Dalam komposit ini serat seperti serat karbon, serat kaca, atau serat aramid seperti Kevlar diintegrasikan ke dalam matrik polimer seperti epoksi atau resin. Ini menghasilkan material yang kuat, ringan, dan
tahan terhadap gaya tarik. Komposit serat polimer sering digunakan dalam industri dirgantara, otomotif, dan konstruksi. Komposit beton. Beton adalah contoh umum dari komposit yang terbuat dari matriks semen yang mengandung agregat seperti batu, pasir, dan kerikil. Komposit beton memiliki kekuatan tekan yang baik dan digunakan secara luas dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur. Komposit logam menggabungkan logam dengan serat atau partikel logam lainnya. Ini dapat meningkatkan kekuatan ketahanan terhadap korosi dan keulatan logam. Baja panduan adalah contoh umum dari komposit logam. Keuntungan utama komposit adalah bahwa mereka dapat menggabungkan sifat-sifat yang menguntungkan dari setiap komponen, menciptakan material yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan terhadap kondisi tertentu. Dibandingkan dengan bahan tunggal, ini membuat mereka berharga dalam berbagai aplikasi nilai, mulai dari struktur bangunan hingga peralatan olahraga dan industri. Baik, selanjutnya, kristal tunggal atau single kristal adalah jenis bahan padat yang memiliki struktur kristal yang terdiri dari satu butir kristal tunggal yang panjang. Ini berarti bahwa semua atom dalam bahan ini disusun dalam pola yang sama tanpa batas butir yang terbentuk antara dua kristal yang berbeda. Akibatnya kristal tunggal memiliki sifat fisik yang sangat khas, dan salah satu karakteristik paling menonjol adalah anisotropi. Anisotropi berarti bahwa sifat-sifat fisik kristal seperti konduktivitas termal, konduktivitas listrik, elastisitas, dan indeks bias cahaya dapat bervariasi tergantung pada arah tertentu dalam kristal. Dalam kristal tunggal, sifat-sifat ini memiliki nilai yang berbeda dalam berbagai arah dan dalam kristal. Misalnya dalam kristal tunggal anisotropik seperti berlian, konduktivitas termal sangat baik dalam arah sepanjang sumbu kristal, tetapi buruk dalam arah tegak lurus terhadap sumbu kristal. Ini berarti bahwa panas akan merambat lebih baik sepanjang sumbu kristal daripada sepanjang arah lain. Kristal tunggal dengan sifat anisotropik sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam industri optik dan elektronik. Karena karakteristik anisotropik mereka dapat dirancang untuk memanfaatkan sifat-sifat khusus dalam satu arah tertentu. Contoh lain adalah kristal ferroelectric yang memiliki sifat anisotropik dalam hubungan dengan media listrik. Oleh karena itu, sifat-sifat anisotropik dalam kristal tunggal merupakan fitur yang penting dalam rekayasa material dan aplikasi teknologi tinggi. Polikristalin random isotropik. Polikristalin adalah istilah yang merujuk kepada bahan padat yang terdiri dari banyak butiran kristal kecil yang memiliki orientasi atom yang berbeda. Butiran-butiran ini disusun secara acak dalam berbagai arah sehingga tidak ada arah yang dominan dalam bahan tersebut. Isotropik mengacu pada sifat bahan yang seragam dalam semua arah, artinya bahan memiliki sifat fisik yang sama dalam semua arah. Polikristalin random isotropik adalah kombinasi dari polikristalin dan isotropik. Ini berarti bahan ini terdiri dari banyak butiran kristal yang disusun secara acak dan tidak memiliki arah dominan, dan sifat fisiknya seragam dalam semua arah. Karakteristik penting dari polikristalin random isotropik adalah bahwa mereka cenderung memiliki sifat mekanis dan fisik yang seragam dalam semua arah. Ini membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi di mana sifat-sifat seragam dibutuhkan, seperti dalam produk keramik, beton, dan beberapa jenis logam yang diproses secara khusus. Namun perlu dicatat bahwa sifat-sifat polikristalin random isotropik dapat bervariasi tergantung pada metode pembuatan dan sejarah termal bahan tersebut. Dalam kondisi tertentu, bahan polikristalin dapat menunjukkan anisotropi dan berarti sifat-sifatnya tidak seragam dalam semua arah. Polikristalin tekstur anisotropik. Polikristalin tekstur mengacu pada jenis bahan padat yang terdiri dari banyak butiran kristal yang berbeda-beda dalam orientasi kristalnya, tapi ada kecenderungan atau tekstur tertentu dalam distribusi butiran kristal ini. Dalam bahan ini, masing-masing butiran kristal memiliki orientasi yang berbeda dalam menghubungkan dengan yang lain yang menghasilkan sifat-sifat anisotropik dalam tingkat tertentu. Perbedaan utama antara kristal tunggal dan polikristalin tekstur adalah bahwa adalah tekstur tidak ada butir kristal tunggal yang panjang. Sebaliknya, kita memiliki banyak butir kristal kecil yang disusun bersama-sama dalam bahan. Anisotropi dalam polikristalin tekstur dapat berasal dari orientasi butir kristal yang dominan dalam bahan. Ini dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik seperti konduktivitas listrik, konduktivitas termal, kekuatan, dan lainnya tergantung pada arah yang dominan dan butiran kristal.
Polikristalin tekstur sering ditemukan dalam logam dan panduan logam, dan sifat-sifat anisotropik dalam material semacam ini dapat mempengaruhi kekuatan dan keulatan mereka dalam berbagai era. Tekstur dalam polikristalin dapat dikendalikan melalui proses manufaktur seperti percetakan dan demonstrasi plastis. Dalam beberapa aplikasi seperti logam yang digunakan dalam pembuatan suku cadang mobil, kualitas tekstur dapat sangat penting untuk memastikan performa yang baik dalam berbagai era. Oleh karena itu, pemahaman tentang tekstur dalam polikristalin sangat penting dalam rekayasa material dan industri. Lanjut, amorphous isotropik. Amorphous isotropik adalah jenis bahan padat yang tidak memiliki struktur kristal yang teratur atau teratur. Sebaliknya, dalam material amorf, atom dan molekulnya disusun secara acak sehingga tidak ada pola kristal yang jelas. Ini menyebabkan material amorf memiliki sifat fisik yang seragam dalam semua arah yang dikenal sebagai isotropik. Karena tidak ada susunan kristal yang teratur, material amorf sering memiliki sifat fisik yang mirip di semua arah. Misalnya, konduktivitas termal dan konduktivitas listrik cenderung seragam dalam semua arah. Dalam material amorf ini berbeda dari kristal tunggal dan polikristalin yang memiliki sifat anisotropik. Artinya, sifat-sifat fisik dapat berbeda terkandung pada arah tertentu. Dalam kristal, material amorf dapat ditemukan dalam berbagai bentuk termasuk kaca, bahan organik amorf, dan beberapa padatan kristal. Contoh material amorf yang paling umum adalah kaca, membuatnya sangat cocok untuk aplikasi seperti pembuatan kaca jendela. Keuntungannya material amorf adalah bahwa mereka seragam dalam sifat-sifatnya di semua arah, sehingga mereka dapat digunakan dalam situasi di mana isotropi diperlukan. Namun kekurangannya adalah bahwa material amorf sering lebih rapuh daripada kristal atau polikristalin, dan mereka tidak memiliki sifat yang sama dengan sifat optik yang unik seperti dalam berlian atau kristal lain yang sering digunakan dalam peralatan optik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang balok. Ini balok A arah ke sana 211, C arah ke sana, dan D arah ke sana, X. Baik, saya akan menjelaskan tentang closed bracket plane cuts the on its cap in half diagonally. Bidang-bidang yang tersusun rapat dalam kisi kristal adalah bidang-bidang yang terbentuk oleh susunan atom atau partikel yang paling dekat dalam konteks kubus satuan. Bidang padat yang memotong kubus menjadi dua secara diagonal mengacu pada bidang tertentu yang membagi dua kubus sedemikian rupa sehingga memaksimalkan jumlah atom yang atau titik dari kisi kristal yang berpotongan. Untuk memahami konsep ini, bayangkan sebuah kubus satuan, yaitu kubus yang panjang sisinya satu satuan. Sebuah bidang padat yang memotong kubus ini menjadi dua secara diagonal akan memotong kubus sedemikian rupa sehingga melewati sudut dan pusat setiap sisinya. Hal ini menghasilkan bidang diagonal yang membagi kubus menjadi dua bagian yang kongruen ukuran dan bentuk yang sama. Dalam struktur yang padat, bidang diagonal ini akan sejajar dengan bidang atom atau partikel yang paling padat. Misalnya dalam struktur kubik tertutup CCP, bidang diagonal ini sejajar dengan bidang 111 yang terkenal dengan efisiensi pengemasan yang tinggi. Potongan diagonal ini memaksimalkan jumlah atom yang ditemui di panjang jalurnya, menjadikan penting dalam kristal, apalagi dalam ilmu material. Jadi bidang padat yang memandang kubus satuan menjadi dua secara diagonal adalah konsep yang berkaitan dengan kristalografi yang menunjukkan bagaimana bidang kisi kristal tertentu dapat membagi kubus satuan dengan paling efisien. Selanjutnya, dua atom in one unit cell. Sebuah unit cell adalah bagian terkecil dari kisi kristal dalam struktur kristal. Dalam konteks kimia dan fisika, kita sering mengacu pada dua tipe unit cell utama, unit cell kubik dan unit cell heksagonal. Unit cell kubik memiliki semua sisi dengan sepanjang yang sama dengan sudut antara sisi-sisinya adalah 90 derajat. Dalam unit cell kubik terdapat dua jenis utama, yaitu simpel kubik sederhana dan body conner kubik dengan besar badan. Simpel kubik dalam SC terdapat satu atom di setiap sudut kubus. Total dua atom terdapat dalam unit cell ini. Body center kubik BCC dalam BCC selain atom di sudut kubus terdapat juga satu atom di pusat badan kubus. Ini juga menghasilkan dua atom dalam unit cell. Unit cell heksagonal memiliki sisi-sisi yang berbentuk heksagon dan sudut di antara sisinya adalah 120 derajat. Pada unit heksagonal terdapat dua atom di dalamnya. Unit sel adalah konsep penting dalam pemahaman struktur kristal, dan jumlah atom dalam unit sel akan berbeda tergantung pada jenis struktur kristal yang dimiliki oleh bahan kimia tertentu. Ini adalah dasar bagi kita untuk memahami sifat-sifat materialnya dan bagaimana atom-atomnya tersusun dalam tata letak tertentu.
Baik, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Apakah tipe sel satuan dari NaCl, natrium klorida atau NaCl memiliki tipe sel satuan berbentuk phase centered cubic FCC yang juga dikenal sebagai cubic closed package CCP atau kubik berpusat muka. Dalam tipe sel satuan ini, ion natrium Na+ terletak di sudut-sudut kubus dan pada tengah-tengah muka dari setiap sisi kubus. Dalam ion klorida Cl terletak di tengah-tengah setiap sisi kubus. Ini adalah salah satu tata letak atom atau ion yang umum digunakan dalam kristal natrium klorida dalam satu sel satuan FCC. Terdapat satu ion Na+ dan satu ion Cl dalam setiap titik isi yang menciptakan struktur yang sangat teratur. Berapakah perbandingan jumlah masing-masing atom Cl- dan Na+ pada sel satuan? Dalam sel satuan natrium klorida NaCl tipe phase centered cubic FCC, perbandingan jumlah ion Cl, ion klorida, dan ion Na+, ion natrium adalah 1:1. Setiap ion klorida Cl- memiliki satu ion natrium Na+ yang berdekatan dengannya dalam struktur FCC ini, sehingga jumlah ion Cl- dan ion Na+ dalam sel satuan NaCl adalah sama, yakni 1:1. Baik, saya akan menjelaskan bidang kristal. Contoh, plane reconvent to the origin on point O. Bidang yang direferensikan ke titik asal di titik 0. Other equivalent 001 planes, pesawat setara lainnya 001. Plane reference to the origin point O. Bidang yang direferensikan ke titik asal di titik O. Other equivalent 110 planes, pesawat setara lainnya 110. Plane reference to the origin at point O. Bidang yang direferensikan ke titik asal di titik O. Other reference 111 planes, pesawat setara 111 lainnya. Baik, selanjutnya keramik non-stoichiometric. Keramik non-stoichiometric biasanya terbentuk pada keadaan n valensi berbentuk berpasangan dengan n min ion yang berlawanan n lebih besar daripada 1. E.G. iron oxide faster VO, maka kurung tutup min terbentuk dari pasangan Fe3+ dan Fe2+ dan dengan oksigen. Keadaan netral dicapai dengan kehilangan satu ion Fe2+ per 2 ion Fe3+. Fe3+ menyebabkan tidak terbentuknya elektron neutralitas Fe1 XO. Baik, sekian dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.